Berguncang kan? Keluh lidah. Halo. Apalagi. Berarti begini ya. Menurut Anda ayahnya jadi 100, ya kan? Nah, itu Menurut tertulis. kitab Anda, bukan menurut saya. Ibunya Menurut jadi kitab Anda. 100. Iya, Menurut saya, menurut kitab Anda. Iya, Pak. Berarti menurut Anda ini ayahnya jadi 100, Taruh lo, Mas ibunya Ben. jadi 100. Bukan menurut saya, menurut kitab Anda. Iya, dengarkan dulu. Berarti pengertian Anda begitu kan? Dari ayat ini kan? Ya, pengertian kamu bagaimana? Taruh lo, Pengertian Mas dari Ben. kitab Anda, bukan Mas Ben, pengertian saya. Taruh lo, Mas Ben. Anda membaca Stop dulu ini, berdua, seperti stop yang dulu saya berdua. sebutkan. Stop dulu. Kalau menurut Anda, Bro, kalau menurut Anda sebagai orang Kristen, Matius 19:29 itu menurut Anda seperti apa? Silakan, Bro. Silakan, santai aja, silakan. Ayo, menurut Anda, silakan. Anda nggak berpendapat, tapi Anda menyanggah pendapat yang tertulis. Ya, silakan Anda berpendapat. Kami beri waktu 60 hari. Saya menanya Anda, berarti pengertian Anda seperti yang saya bilang tadi, gitu yang saya tanyakan. Oke, saya baca ya, saya baca sesuai yang tertulis ya. Boleh? Ya, Baik, pinter. Setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau perempuan atau ibu bapak atau istri atau anak-anak atau ladang karena aku, orang itu akan menerima kembali 100 kali lipat dan ia akan menerima juga hidup sejati dan kekal. Pertanyaannya, Bang, apa yang Anda tinggalkan dan apa yang Anda terima 100 kali lipat? Silakan, Bang. ya. Kalau pengertian saya ya, ayat ini kan merupakan dari pengajaran Yesus tentang biaya menjadi muridnya. Artinya biaya di situ berapa banyak yang kita tinggalkan. Yesus mengajarkan bahwa siapapun yang rela meninggalkan segala sesuatu, termasuk keluarga dan harta benda demi mengikut Dia, akan diberkati dengan berlipat ganda dan memperoleh hidup yang kekal. Baik, stop. Di Matius 19:29 sebutkan kategori-kategori atau item-item yang Anda tinggalkan di situ. Silakan. Apa yang Anda tinggalkan? Dengerin. Apa yang Anda tinggalkan sehingga Anda mendapat 100 kali lipat? Silakan. Keluarga dan ladangnya kan itu ditinggalkan di atas. Kok Artinya istrinya dibuang? Kok istri dibuang? Istri juga kan masuk keluarga kan? Iya. Jadi Anda dapat nanti apa? 100 kali lipat apa? Akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh kekal. Ya. Anda menerima 100 kali lipat, apa saja yang Anda terima 100 kali lipat yang Anda tinggalkan? Yang terutama itu damai sejahtera dari Tuhan. Jangan ngarang kau nama-nama. Ada di situ damai sejahtera. Nggak ada damai sejahtera di situ. Iya. Kan nggak mesti itu lagi yang kita terima. Jadi kalau di surga itu apa perlu Anda ladang 100 kali lipat? Nah ini berarti ini Matius 12. Gitu kok. Berarti data ini gabrul gitu. Bukan gabrul. Berarti data ini Anda harus pahami secara konteks Alkitab. Kamu melawan data. Saya baca lagi. Ini namanya. Sebentar, saya baca lagi datanya di Matius 19:29. Yang kau tinggalkan dan mendapat 100 kali lipat adalah 1. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, bapak, istri, anak-anak, dan ladang. Jadi yang kau dapat itu adalah yang kau tinggalkan itu, termasuk mendapat istri 100. Itu dong bahasa Indonesianya. Ya, itu pengertian Anda. Ya, pengertian saya tertulis kok. Iya, jadi begini. Gitu kok, mau bikin pengertian sendiri gimana sih? Oke, jadi begini. Ketika Yesus dia mengatakan adalah gembala yang baik, apakah dia betul-betul seorang gembala? Pindah dulu ke situ.
Jangan pindah-pindah Enggak, dulu. enggak usah. Enggak lagi bahas gembala kita. Kita lagi bahas apa yang tertulis di Matius 19 nomor Tapi 29. maksud Enggak lagi saya bahas gembala. menerangkan saudara ini, artinya Alkitab itu banyak bahasanya yang bukan bahasa literal. Begitu. Di sini menggambarkan bahwa Anda meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikut Yesus, Anda akan mendapat kebaikan 100 kali lipat dari Oke, itu. baik. Apa item apa saja yang Anda tinggalkan di situ? Kalau lebih dari itu, Dengerin tidak. dulu. Di Matius 12:29, dengarkan baik-baik. Item apa saja yang Anda tinggalkan di Matius 12:29? Apa saja? Coba sebutkan. Keluarga dan harta. Istri dibuang. Keluarga, istri masuk keluarga atau enggak? Ya, berarti kau dapat istri 100 nanti. Bukan. Kena lagi. Inilah kau lawan Bibelmu sendiri. Yang tertulis dilawan. Terlalu sempit. Karena Anda dijanjikan Yang 72 tertulis jangan bidadari. melawan. Tertulis itu jangan dilawan. Tertulis 72 bidadari kan tertulis. Jadi maksud saya begini, karena Nggak usah dulu pindah ini Tertulis dulu. gimana? Kau ini melawan Bible lo. Anda membawa pikiran di Islam ke Saya Kristen. nggak membawa pikiran. Saya membaca apa adanya, coy. Iya. Saya ulang lagi nih, biar kau ini bahasa Indonesia lo ya. Saya baca lagi nih. Yang kau tinggalkan sebagai berikut. Yang kau tinggalkan mendapat 100 kali lipat sebagai berikut. 1. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, bapak, istri, anak-anak, dan ladang. Jadi kau akan mendapat 100 kali lipat rumah, kamu akan mendapat 100 kali lipat saudara laki-laki, kamu akan mendapat 100 kali lipat perempuan, kau akan mendapat 100 kali lipat ibu, kamu akan mendapat 100 kali lipat bapak, kamu akan mendapat 100 kali lipat istri, anak-anak, dan ladang. Begitu dong membacanya. Berarti menurut Anda begitu ya pengertian ayat ini? Bukan menurut saya, tertulis coy. Ya iyalah, menurut Anda kan begitu kan? Tertulis. Tertulis setelah Anda baca ayat ini, pikiran Anda seperti itu Saya nggak kan? berpikir, tertulis. Nggak perlu pikirin begini. Anda berpikir kemana Anda tahu ayat ini kalau Anda nggak berpikir? Anda yang tidak berpikir. Kenapa? Karena Anda melawan data. Ya udah, Anda berpikir seperti itu kan? Ya, saya membaca apa adanya, bro. Iya. Setelah Anda membaca, Anda berpikir seperti itu kan begitu? Menurut Anda, apakah Anda, menurut data yang ada, saya tanya kepada Anda ya, menurut data yang ada, apakah Anda nanti mendapat 100 kali lipat istri? Mendapat B tidak? Itu tidak. Berarti kau lawan data, coy. Kok lawan data? Hai, lawan data ini orang ini. Lawan Bible, berarti kamu ini diskusi bukan melawan saya. Kamu diskusi melawan Biblemu sendiri. Udah jelas di sana. Di original teksnya ada gunaika. Di King James-nya ada or wife. Di LAI-nya dihilangkan istrinya. Siapakah yang berbohong di sini? Tanya penulis. Begitu coy. Padahal jelas dikatakan akan mendapatkan kembali 100 kali lipat. Tuh kan, masih dibantah. Malu ya. Sakit emang datanya. Sakit memang. Makanya teman-teman Kristen ya, bentar bang, izin dulu bang. Diskusi itu sebenarnya Anda nggak melawan kami diskusi, tapi Anda melawan data yang ada di Bible. Ya lain kali bang, diskusi itu mohon kejujuran, pandai berbahasa Indonesia gitu ya. Jangan bersahabatlah dengan data Biblemu, bersahabatlah begitu. Anda kan udah membaca tadi King James-nya. Apa itu wife? Coba saya tanya kembali. Bahasa Inggris wife, bahasa Indonesianya apa? Oke, saya bacakan. Kasih saya kesempatan dong. Saya baca silakan. dulu. Silakan bang. Silakan. Ini perikopnya upah mengikut Yesus ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?
Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku dan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak, ibunya, anak-anak, atau istrinya, dan ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Cukup. Tetapi banyak orang yang Cukup, terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi Oke, terdahulu." baik. Saya tanya kepada Ada menerima Mas kembali Ben. ya. Mas Ben, izin Ada dulu. menerima, akan Izin menerima dulu, Mas kembali Ben. ya. 100 kali Setelah lipat ya. Anda membaca Kunci di situ. setelah Anda membaca itu, perikopnya adalah upah mengikuti Yesus. Setelah Anda membaca, apa yang Anda dapat, dengarkan dulu baru bicara. Apa yang Anda dapat 100 kali lipat yang Anda baca barusan. Silakan, Bang. Allah akan menggantinya dengan 100 kali lipat kebaikan di sorga. Itu Apa yang Anda baca itu loh tadi loh, kriterianya Anda baca apa saja. Anda tanya pendapat saya atau pendapat Anda? Pendapat yang tertulis itu tadi Setelah yang Anda membaca baca, ini, dengarkan saya dulu. berpikir, kan seperti itu kan? Dengarkan dulu. Yang Anda baca barusan perikopnya upah mengikuti Yesus. Apa yang Anda dapat 100 kali lipat setelah Anda membaca data Matius 12:29. Apa saja yang Anda dapat 100 kali lipat? 1929. 19:29. Silakan, apa saja? Silakan, Bang. Menjawabnya sesuai yang telah Anda baca. Jangan menjawab cari di laci yang Anda baca barusan. Malu kan menjawabnya? Anda sudah membaca, tapi menjawabnya Anda tidak menjawab sesuai bacaan Anda. Ini namanya gabrul. Menjawab itu setelah kita membaca. Nah, kalau Anda hanya membaca saja, ya boleh saya katakan artinya Anda hanya baca, penyimpanan memori di kepala Anda itu sudah rusak total. Karena yang Anda baca tidak Anda memakai untuk menjawab. Artinya memori otak Anda rusak total. Maaf ya, Bang. Nambahin dikit Bang Andi ya. Ya. Jadi ketika kita menjelaskan sesuatu, kita harus paham yang namanya konteks tidak akan lari dari teks. Ketika teksnya mengatakan ketika kita meninggalkan istri maka akan mendapatkan kembali 100 kali lipat. Ya teksnya gitu, pasti konteksnya nggak akan lari dari itu. Berarti emang akan mendapatkan istri kembali 100 kali lipat seperti yang tertulis dalam teksnya. Oke? Mungkin begini saudara-saudaraku, kalau di Al-Quran mungkin dijanjikan Anda banyak istri di sorga. Kalau di Alkitab itu enggak. Lari ke Begitu. Al-Quran ini dulu, selesaiin dulu. Iya, Kenapa karena Anda lu- membawa Jangan lari ke Al-Quran dulu. Selesaikan dulu Matius 19:29. dan saya sudah jawab. Oke. 100 kebaikan dari Tuhan di sorga, itu yang akan saya Emang ada dapat. kebaikan di situ tertulis? Ada Mana? 100 kali Coba. lipat. 100 kali lipat apa saja yang Anda dapat setelah Anda membaca Matius 12:29? Apa saja yang Anda dapat 100 kali lipat yang Anda baca barusan? Silakan sebutkan. Ini. Saya bilang tadi kan dari ini satu perikop yang harus dibaca ya. Kata Yesus kepada Mulai ngaco lagi loh. Mulai ngaco, udah dibaca tadi. Sekarang saya tanya. Meskipun dibaca satu perikop tidak menghilangkan fakta pada ayat 29 bahwa Yesus menjanjikan istri 100 kali lipat. Fakta pahit memang, tapi itu fakta yang tertulis dalam ayat Anda, dalam kitab Anda. Kenapa harus malu? Kalian ini nggak capek ya melawan? Dia sudah baca. Tapi yang dia baca dia tidak pakai menjawab. Artinya memori otakmu rusak, bro. Kalau membaca itu, itulah yang kita baca, dijadikan jawaban orang yang bertanya.
Coba Anda baca Maryam 71. Kenapa lari ke sana? Ini dulu selesaiin. Begitulah Nggak bisa. Kita bongkar ini. Kenapa lari ke sana? Kita bongkar. Ini dulu nggak bisa lo diskusi ya. Ya, nggak bisa lo diskusi. Makanya otak ya itu memorinya disimpan baik-baik. Kamu ini udah baca. Saya baca lagi nih ya. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan, ibu, bapak, istri atau anak-anak atau ladang, karena aku mendapat 100 kali lipat upahnya. Tidak ada kata kebaikan di sini. Gitu ya. Lu Akan mendapatkan kembali 100 kali lipat. Nah, itu. Jadi yang Anda dapatkan sebagai upah mengikuti Yesus, Anda dapat 100 kali lipat, antara lain sebagai berikut. 1. Rumah. Anda dapat 100 rumah. Saudara laki-laki, perempuan, ibu, bapak, istri, anak-anak. Jadi Anda nanti mendapat 100 istri. Kenapa sih Anda nggak bangga gitu loh? Yesus Tuhanmu kok ngasih kau tolak gitu loh. Tuhanmu kasih 100 istri kau tolak. Karena kami nggak butuh ese-ese. Di bumi ini kami cuma satu istri. Tuhanmu kasih 100 istri, kenapa kau tolak? Bro. Tuhanmu kasih 100 istri atas upahmu, kenapa kau tolak? Kami nggak butuh ese-ese. Lo itu buat Anda apa itu? Kan, kami di bumi ini aja cuma sekali menikah, nggak banyak yang 2 kali. Loh, emang istri 100 nanti dibuat apa itu kalau sampai segitu banyak? Masa lihat di surga nanti istri 100 cuma mainan jari? Coba terusin dulu ya, Mas Ben, jangan kemana-mana Mas Ben. 10 menit aku sholat azhar dulu, bentar. 10 menit, jangan kemana-mana Mas Ben. Ya itu jelas ya. Mendapatkan kembali 100 kali lipat. Itu jelas ya. Mendapatkan kembali. Salah satunya istri itu 100 kali lipat. Coba. Masih mau bilang di sana nggak ada esek-esek. Buat apa itu istri 100 coba? Nah, kan? Tanda-tanda mau kabur ini. Terguncang dia. Tidak. Saya kan tidak pernah kabur toh. Iya ya sudah. Berarti kan itu ayat bener nggak? Mendapatkan kembali 100 kali lipat. 100 kali lipat, bukan 100 istri ya, 100 kali lipat benar. Iya, mendapatkan kembali apa yang ditinggalkan 100 kali mendapatkan kembali 100 kali lipat. Jika kamu meninggalkan bla 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 bla, anak, saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak, ibu, istri, mendapatkan kembali 100 kali lipat. Banyak banget itu istri sampai 100 itu. Buat apa? Istri 100 di surga buat apa? Saya tanya. Jawablah, jangan jadi berhala. Ayo. Apanya lagi yang dijawab? Iya itu loh, istri 100 kali lipat itu buat apa di surga? Saya tanya. Kami nggak Yesus perlu istri di menjanjikan. surga. Di dunia aja kami cuma satu istri. Loh, Apalagi itu di ayat surga. salah berarti. Mendapatkan Nggak salah, kembali. nggak ada di situ dibuat 100 kali lipat istri ya. Loh, akan mendapatkan kembali 100 kali lipat jika kamu meninggalkan. Nah itu, anak, bapak, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, istri, kalian akan mendapatkan kembali 100 kali lipat. Tuh. Banyak kali tuh dapat kembali istri sampai 100 kali lipat itu. Buat apa itu istri 100 kali lipat itu? Coba saya tanya. Dor, keluh lidahnya. Sorga penuh lendir, terbongkar sudah. Banyak orang yang nonton akhirnya tahu bahwa ternyata sorga Kristen penuh lendir. Kebongkar kan?
aja Yesus ini. Kasih janji istri 100 kali lipat. Ini apa pula ini Yesus ini? Bandel juga ini Yesus ini ternyata. Aduh. Oten panas tuh di bawah tuh. Dibongkar kitabnya itu. Aduh. Sakit ketampal kitab sendiri ya. Langsung mendadak jadi berhala tuh, terguncang itu. Buset. Ternyata dapat istri guys 100 kali lipat guys di surga kata Yesus. Mati wah, penuh lendir nih, banjir bener nih lendir. Aduh, Oten. Apa lagi tuh Yesus ngasih istri 100 kali lipat itu? Kan speechless kan, nggak bisa ngomong kan, dibongkar kitabnya. Nangis kau. Iya, sesuai dengan namanya itu. Makanya dia pakai nama surga lendir. Ani kasih tunjuk surga lendir di kitabnya. Nangis darah. Malu kan, dilihat banyak orang ternyata surga Kristen penuh lendir. Malu kau. Makanya jangan jorok-jorok naik ke tempat muslim, ketampul kau sama kitab kau sendiri. Apalagi istri 100 kali lipat nih. Usil banget Yesus ini sampai ngasih istri 100 kali lipat ini. Aduh. Bungkam, terguncang. Terguncang. Speechless tuh, langsung nggak bisa ngomong tuh. Kitab kok emang dibaca. Karena Anda nggak memakai pikiran Anda, saudaraku. Saya bicara apa yang tertulis. Saya nggak pakai asumsi dengkul. Yang tertulis jelas. Jika kau meninggalkan bla 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 termasuk istri, kau akan mendapatkan kembali 100 kali lipat. Tuh, mendapatkan kembali 100 kali Oke, kita cepat secara logika ya. Ayah Anda jadi 100. Ibu Anda Makanya jadi gitu kok yang tertulis. Makanya lucu kan, dari tadi saya bilang tuh ayat lucu kan. Lucu memang, bukan cuma lucu bagi kalian, memalukan. Nah, pedih kan? Pedih. Sakit. Fakta itu memang sakit guys. Kebenaran tapi itu harus ditelan. Saya hanya menertawakan kebodohan Anda, saudaraku. Loh, yang bodoh itu siapa? Orang yang tertulis gitu, terus kau bereksegesi tidak sesuai dengan yang tertulis, ya kau lah yang bodoh. Orang yang tertulis Jadi, jelas kok. Jika apa kau mungkin ayah Anda meninggalkan, jadi 100? Ibu Anda termasuk jadi istri, 100. meninggalkan istri, engkau akan mendapatkan kembali 100 kali lipat. Baca. Mendapatkan kembali 100 kali lipat. Wih, banyak banget itu Yesus menjanjikan istri 100 kali lipat. Gila bener. Penuh lendir itu, sampai ngeluber-ngeluber itu istri 100 kali lipat itu. Surga apa itu? Jadi namamu itu sesuai kenyataan yang ada di Bibelmu. Kita aja Anda berpikir, apakah ladang perlu di sorga? Nah itu tertulis di Bibelmu itu. Berarti Gimana itu sih bukan lo? fakta sebenarnya. Tertulis pakai bantah gitu loh. Kita tinggal baca kok. Gimana sih? Banyak hal yang akan kita dapat di sorga, begitu. Apa saja yang kau dapat di surga? Apa saja? Iya. Coba jawab. Apa saja yang kau dapat di surga? Apa? Dari ayat sebelumnya itu dituliskan bahwa
untuk Petrus, dia akan ikut menghakimi orang-orang 12 suku Bani Israel. Itu salah satu kebaikan contohnya. Oh, jadi di surga kamu menghakimi orang. Di situ Petrus yang dijanjikan, bukan saya. Oh, jadi bukan kamu. Jadi data ini buat Petrus doang. Buk. Kena lagi lu. Kena lagi. Kena. Kok kena pula? Jadi Matius. Kristen lahir semua. Jadi begini. Jadi Matius 19:29 ini hanya untuk Petrus. Yang harta dan keluarganya demi Yesus di sorga nanti mendapat 100 kali lipat kebaikan dari Tuhan. Loh, Nggak ada di situ kebaikan. nggak ada kebaikan Jangan di situ. hati-hati. Ngarang aja lu. Kebaikan kalau dari Allah itu udah pasti kebaikan. Itu Orang istri tertulis apa itu? mendapatkan kebaikan Nah. 100 kali lipat. Jangan Cuma ngadi-ngadi. Anda yang dapat 72 bidadari di sorga. Coba Kalau jangan. mereka itu ada. 72 bidadari itu bagus, bro. Gini, jangan pindah dulu ke topik, gampang itu. Jangan pindah-pindah topik. Di situ nanti ada yang kau tinggalkan ibu, bapak, anak-anak dan seterusnya begitu. Kenapa lu tambahin kebaikan? Padahal di situ nggak ada tertulis kebaikan. Kamu ini nama-nama melawan data. Makanya namamu itu ada di Bible-mu. Saya kasih lagi satu ya. Kejadian 38 nomor 9. Apa yang dibuang Onan? Apa yang dibuang Onan? Setelah dia menghampiri istri kakaknya. A. Lendir. B. Oli. Di Bible-mu ada lendir tumpah coy oleh Onan. Makanya jangan pakai ngomong-ngomong lendir. Karena Onan membuang lendirnya setelah dia menghampiri istri kakaknya. Kenapa dia buang lendirnya di luar? Karena jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Saya baca lengkap ya. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunan nanti. Sebab itu setiap kali menghampiri istri kakaknya, itu ia membiarkan lendirnya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Jadi di Bible-mu itu ada lendir terbuang. Terbuang bukan pada tempatnya. Makanya namamu itu adalah kau ambil daripada Bible-mu. Maksud ingin menista, tapi apa daya ternista sendiri. Itu makanya belajar dulu Bible baru nulis nama. Menangis Bombay kan lu, nangis lu. Kira-kira kalau ada orang jakarnya segede jakar kuda, sebagaimana di Hezkiel 23 nomor 20 itu, kira-kira lendirnya berapa liter ya? Berapa liter kira-kira lendir bertebaran di Bible-mu? Makanya pakai nama yang benar, diskusi yang sopan, belajar bahasa Indonesia dengan baik. Setelah kau baca data, terus kemudian ditanya data yang kau baca, kau jawab bukan yang kau baca. Artinya kau membaca, kau nggak ngerti karena memori di kepalamu rusak total. Akibatnya apa? Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh doktrin buta. Tidak mau pakai akal sehat dan tidak mau jujur dalam berdiskusi. Kesimpulannya adalah Anda tadi diskusi itu bukan diskusi melawan kami, tapi Anda diskusi melawan Bible. Lain kali bersahabatlah dengan Bible supaya cepat kelar. Kalau Anda sudah mengakui itu, mari kita bahas apa yang Anda maksud 72 bidadari. Saya akan jawab. Tapi Anda nggak mau ngaku. Gitu loh. Saya lebih suka membahas Maryam 71. Nggak bisa, ini daripada dulu, kelarin dulu. Nggak bisa. Kelarin dulu ini Saya urusanmu. udah kelar gitu. Nggak bisa. Kau baca, tapi jawabanmu tidak sesuai yang kau baca. Oh, jangan di-mute. Jawabanmu tidak sesuai yang kau baca. Tapi Tidak kau sesuai. menjawab
tidak Berarti menjawab Anda harus sesuai yang mengatakan kau apa yang baca. Gitu loh. Kamu bawa data. Data yang kau bawa tidak kau pakai menjawab. Tapi kau menjawab sesuai dengan comberan. Jadi buat apa itu data kalau kau nggak pakai menjawab? Udah Saya jelas. pakai. Bagaimana kau pakai? Coba di situ mana ada Kalau saya kata-kata. tarik kesimpulan kan, Nggak Anda bisa tidak tarik kesimpulan. saya. Udah jelas di situ. Yang kau tinggalkan di situ adalah Ini rumah. tempatku sih. Diam dulu. Ya. Yang kau tinggalkan rumah. Yang kau tinggalkan saudara laki-laki. Yang kau tinggalkan saudara perempuan. Yang kau tinggalkan ibu. Yang kau tinggalkan bapak. Yang kau tinggalkan istri. Yang kau tinggalkan anak-anak. Yang kau tinggalkan ladang. Nah, item ini yang kau tinggalkan, menurut Yesus, kamu akan mendapat 100 kali lipat. Kamu akan mendapat imbalan 100 kali lipat menurut Yesus. Apa saja kau dapat 100 kali lipat, termasuk kau dapat istri 100. Itu baru jujur menjawab, coy. Sesuai apa yang kita baca. Berarti saya harus menjawab sesuai kan? Betul. Artinya kau menjawab bukan berdasarkan teks, tapi berdasarkan comberan. Berdasarkan apa yang saya pikirkan. Berarti pikiranmu gila. Karena tidak kau pikirkan yang kau baca. Gila, terserah Anda. Cuman yang saya pikirkan itu. Ya kau pikirkan tidak sesuai yang kau baca. Jadi lain kau baca, lain kau pikir. Kau membaca tapi kau mikirin togel. 6.500. Kau membaca Bible tapi pikiranmu ke lendir. Ya, kau baca Bible, pikiranmu sesuai namamu. Lendir aja pikiranmu tuh. Makanya persiapkan dirimu nanti. Kau baca Bible, kau pikirin lendir. Anda Kena kan lu. Lendir aja lu pikirin. Udah jelas di situ kau dapat 100 istri kok. Udahlah, cukuplah kau, diamlah kau. kalau Kristen lebih dari satu istri itulah melanggar. Nah, berarti perintah Yesus melanggar. Berarti di situ bukan maksudnya istri gitu Nah, aja. itu ada apa maksudnya istri di situ? Surga itu tidak ada kawin dan mengawinkan sesuai dengan Sekarang saya mau tanya kepada Yesus. kamu. Apa yang kau dapat 100 kali lipat sesuai data yang tertulis? Apa? Jawab. 100 kali lipat. Apa yang kamu dapat 100 kali lipat sesuai yang tertulis? Apa saja? Nanti kita masuk surga dulu lah biar kita Apa tahu. saja yang kau dapat 100 kali lipat sesuai yang tertulis? Kalau kau nggak jawab, saya turunin. Percuma kau ini. Kau ini melawan Bible. Jawab sekali. Final question for you. Ya. Listen to me. Lu answer. Ya, lu jawab pertanyaan gua. Ya. Final round buat Anda. Kesempatan Anda saya ingin uji Anda jujur atau enggak. Apa saja yang kau dapat 100 kali lipat data yang telah kau baca? Silakan, saya beri waktu 60 hari. Saya ulang. Apa saja yang kau dapat 100 kali lipat yang kau baca di Matius 19 nomor 29. Kalau kau pintar membaca, kau jawab jujur. Tapi kalau kau lagi gila, kamu akan gak jawab. Lain yang kau baca, lain kau pikirin. Kau membaca Bible, kau pikirin lendir. Makanya jawabanmu ngawur, kucluk. Makanya jangan coba-coba ingin provokatif di sini dengan nama. Karena namamu adalah nerakamu. Namamu adalah kesulitanmu. Namamu adalah penghalangmu. Namamu merusak akalmu. Ya, perbaiki namamu coy, lain kali. Karena apa yang tertulis sesuai namamu, nanti kamu akan membuang-buangnya kepada 100 istri.
Tapi jangan ikuti gaya onan, membuang lendirnya di luar. Ya, jangan ikuti gaya onan yang membuang lendirnya di luar. Ya, buanglah pada tempatnya lendir itu. Siap-siap, makanya nanti kalau kau meninggal itu, saya ulang sekali lagi, kamu dipersiapkan seperti pergi ke pesta. Oke, bisa kita bahas. Pakai dasi Bisa. kupu-kupu, gitu ya. Baju baru putih, pakai jas, pakai celana, terus pakai sepatu baru, gitu loh. Diberi uang saku. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena di surgamu itu kamu sudah ditunggu oleh pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Jadi di surgamu sekarang ini sudah ada pesundal-pesundal menunggu kamu. Untuk apa? Untuk buang lendir. Untuk buang lendir sama pesundal. Sesuai dengan namamu. Kena dia. Kena dia. Iya, yang aneh masih bertanya-tanya itu Bang Andi. Terus istri 100 kali lipat yang dijanjikan Yesus itu buat apa? Pertanyaannya. Coba dijawab. Itu buat apa itu? Istri 100 kali lipat yang Kena dia. Tanya Bang. Nangis bombel lo ya. Nangis bombel lo hadapin gue lo ya. Ya nangis lah kita bongkar habis. Enggak, dia baru ngaku kalau itu ajarannya buat muridnya Yesus saja katanya. Karena di Saya surga merasa itu Anda laki semua goblok. katanya. Laki semua kan. Orang yang tertulis gitu kok. Gimana? Ya, oke, tahu popo lah. Ya. Jangan nangis Sedih, dong. kan? Jangan tahu apa-apa. Jangan nangis. Malu lo dibongkar kayak gini tuh Bang Andi. Bener malu. Yang lihat banyak lagi. Gua rekam upload di YouTube pula lagi. Ini gua rekam loh gitu ya. Mampus dah. Istri Di 100 YouTube kali aja 6.000. lipat ini. Makanya ya bro ya, isi YouTube saya itu tidak ada yang bisa melaporkan ke penegak hukum. Karena apa yang saya kemukakan ada yang tertulis. Saya nggak nambahin, nggak ngurangin. Jadi banyak orang yang mengatakan, oh ini Sulaiman penghujat. Ya hujatannya mana? Orang datanya ada kok. Kami tidak nambah, tidak ngurangin. Gitu loh. Jadi siap-siap Anda nanti populer. Kau sendiri yang membuat nama surga lendir. Ya artinya apa? Kamu mengambil dari data di Bible-mu. Karena memang nanti di surga itu tempat kau buang lendir. Sudah dicontohkan oleh Onan. Nah, 100 kali lipat sudah dicontohkan istri, oleh kan? Onan. Dan disiapkan 100 istri di sana. Untuk buang lendir di surga. Belum lagi pemungut-pemungut cukai yang mendampingi kamu bersama Bu Anita. Perempuan-perempuan sundal. Perempuan sundal buat apa? Itu buang lendir tanpa ikatan dinas. Tapi kalau istri yang 100 itu ikatan dinas sah. Kenapa demikian? Sebagaimana Yehezkiel 23 nomor 20, kemungkinan ini baru saya kemungkinan nih. Kemungkinan kamu mengikuti gaya jakar kuda. 23 Yehezkiel 23 nomor 20, nya seperti jakar kuda. Ya mungkin dilipat gandakan juga punyamu. Tadinya sekarangnya santai, sederhana ukurannya. Ya mungkin di sana ia birahi kepada kawan-kawannya, bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Nah, kemungkinan nanti di surga jakarmu ditingkatkan kedahsyatannya seperti jakar kuda. Supaya lendirmu bisa mengeluarkan banyak lendir sesuai dengan namamu. Masih mau kakak kau datang besok? Makanya next bro, kalau diskusi pakai nama yang bijaksana. Karena setiap nama yang arogan, setiap nama yang tidak baik, semua ada di Bible-mu sendiri. Siapa yang menggali lubang, dia sendiri yang masuk ke dalamnya. Hari ini kau yang menggali lubang, kau pula yang masuk. Semoga kedepannya kamu lebih baik, lebih sopan, lebih beradab,
saling menghormati satu sama lain dengan keanekaragaman agama, suku, ras, budaya di Indonesia. Mari kita saling menghormati. Hilangkan rasa kebencian. Siapa yang membenci, kebenciannya kembali kepada dirinya. Siapa yang menggali lubang, dia sendiri yang akan masuk. Terima kasih. Sampai jumpa. Atau gini aja bang, Jauh. Lanjut. minta maaf aja bang, nah, supaya nggak jadi dipiralin nih. Ini mumpung belum terlalu banyak yang nonton nih. Ayo bang, lanjut bang. Tadi bang pertanyaannya bang, yang tadi bang. Udah nangis dia, udah cukup. Oh cukup. Udah cukup. Terima kasih ya buat teman-teman ya. Saya tutup dulu rekaman ini. Saya nanti Bang akan Handi, upload jangan di dipiralin YouTube. katanya bang Handi. Taruh, saya Iya. akan upload nanti di YouTube. Semoga menjadi edukasi kita semua. Aduh celaka ini. Apa itu isi edukasinya? Mari kita memakai nama yang bijak. Mari kita diskusi jujur. Mari kita diskusi beradab. Mari kita diskusi pakai data. Jangan diskusi melawan data. Anda diskusi sebenarnya nggak melawan kami, tapi Anda diskusi melawan data, kami hanya menjadi wasit. Anda membaca, lain yang Anda pikirkan, sehingga jawaban Anda tidak berdasarkan apa yang Anda baca. Itulah Anda hari ini. Ya, Itu pikiran saudara. loh, Anda yang membaca, Anda Tertulisnya berpikiran seperti lain. itu loh. Gimana sih? Yang namanya konteks itu tidak lepas atau tidak lari dari teks. Ketika di teksnya mengatakan jika kamu meninggalkan istri, kamu akan mendapatkan kembali 100 kali lipat. Teksnya tertulis seperti itu. Mendapatkan istri 100 kali lipat. Coba bayangin coba. Gila nggak? Janji Yesus Pikiran itu guys. saudara. Itu pikiran Kitab saudara. kamu itu yang ngomong teksnya kayak gitu. Mau bilang apa coba? Giliran sih orang kita baca kok. Kita Kamu tinggal aja- baca loh. Kamu sendiri yang baca, terus kau menjawab. Kamu menjawab pikiran ngawur. Tidak menjawab sesuai yang kau baca. Dasar culuk juga lo. Kita itu membaca, setelah membaca dimengerti, dipakai menjawab. Bukan yang kita baca, mikirin lendir, sehingga jawabanmu lendir. Bukan jawaban yang tertulis. Itulah kau isi kepalamu lendir, sesuai dengan namamu. Enak kan gua tabok ulang. Makanya di kepala itu jangan lendir melulu. Karena di Bible-mu itu Ketika saya nanti buat surga lendir, siap-siaplah kenapa kau Anda nanti lendirmu tersinggung? itu. Kenapa Anda menyinggung Anda? Lendirmu nanti itu bagaimana nanti Kenapa lendirmu Anda itu? tersinggung? 100 istri loh. Belum ada lagi 100 istri. Belum lagi ada pesundal menyatakan yang surga menunggu lendir. kamu itu loh. Oke. Ya udah kita cukupkan dulu Kok ya. kabur? Malu ya. Malu lah. Gara-gara 100 istri dan janji 100 istri ya. Malu lah. Makanya bro. Malu ya. Bro. Malu lah bang. Makanya bro ensis. Mari Iya kita. dibongkar kayak gitu Bang Andi. Kan Iya. biasanya koar-koar. Wow, dapat sekian bidadari. Buset. Ternyata di Matius 19:29 Yesus menjadikan istri 100 kali lipat. Bayangin coba. Malu nggak? Malu banget. Ingin menyerang kita mendapat 72 bidadari. Kalau kita dikasih 72 bidadari, emang kenapa sih? Sirik banget sih lu. Emang kenapa sih kalau kita dikasih? Insya Allah saya juga mau tuh dikasih 72 bidadari. Hukumnya sah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjanjikan. Kenapa sih? Kenapa kalian yang sibuk kalau kami yang dikasih? Oh iya. Kenapa Saya jawab kalian yang tentang iri? 72 bidadari ya guys ya. Begitu Oh loh ya, Bang Mas saya Ben. jawab tentang 72 bidadari ya. Iya. Iya yang taruh Mas Jadi Ben. hadis tentang 72 bidadari itu hanya ada di hadis riwayat Imam Turmuzi. Itu pun bukan derajatnya bukan sahih, hanya hasan. Hasan. Di hadis lain nggak ada, hanya satu. Hanya di Imam Turmuzi itu pun tidak sahih tapi hasan. Clear ya? Iya. Clear. Itu pun misalnya kalau hadisnya Hasan dipakai, ya saya iyain lah. Kalau saya dikasih 72 bidadari gitu ya, terus
ini sah di surga dikasih, kenapa kalian yang iri? Kenapa kalian yang gatel? Emang kenapa? Emang kita di surga itu bukan tayangan roh saja. Surga itu tempat menikmati kenikmatan yang tiada tara, yang belum pernah dinikmati di muka bumi. Surga itu tempatnya membalas atas kebaikan kita di muka bumi. Itulah balasannya di surga. Bukan di sana ada 100 istri, bukan di sana ada pesundal, bukan di sana ada perang naga, bukan di sana Tuhanmu yang kawin, dan seterusnya. Itu loh. Makanya untuk menyerang Islam itu perlu ilmunya. Tapi kalau Anda berilmu, sering membaca Bible, Anda tidak akan pernah sedikit pun niat untuk menyerang Islam. Karena apa? Karena seranganmu itu kembali kepada Bible-mu sendiri. Makanya para pendeta-pendeta itu, yang scholar-scholar itu nggak pernah berkata demikian. Hanya orang-orang dungu, hanya orang-orang yang mabok lendir kayak kau yang berani seperti ini. Oke, karena menjelang maghrib kita tutup dulu. Sampai jumpa, saya Handi Selebes bersama tim di sini. Sekiranya ada kata hilap, kami mohon maaf. Terima kasih buat semuanya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.